Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Di video kali ini gua biasa bersama si Bocil lagi ngobrol-ngobrol di podcast episode ke-6 ya. Episode ke-6 ini gua bakalan ngobrol-ngobrol sama si Bocil. Jadi yang mau dibahas itu perjalanan cinta gua. Jadi yang mau dibahas ini perjalanan cinta gua. Gua nggak tanya ya, Bang. Sebelumnya, gue mau ngucapin rasa terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube-nya Bang Jai, dan terima kasih juga buat yang udah dukung terus channel YouTube-nya Bang Jai, dan semoga setiap video yang gue upload itu bermanfaat buat teman-teman. Jadi di channel YouTube gue itu ada dua video yang biasa gua upload. Pertama tentang bengkel, dan kedua ya ini podcast ngobrol-ngobrol santai di malam hari setelah istirahat pulang kerja. Jadi kita ngobrol-ngobrol gini. Oke teman-teman, jadi sebelum kalian nonton video ini jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Oke, di like, share, jangan lupa di komen. Kalian boleh request apa yang harus gua videoin di sini. Oke. Jadi teman-teman, nih gua mau ngebahas tentang wanita yang sedang gua perjuangin saat ini. Siapa tuh, Bang? Ya. Jadi singkat cerita ya, sewaktu tahun 2019 gua ada acara gathering di salah satu brand oli di daerah sini di Tangerang Selatan. Jadi di gathering tahun 2019 itu lah, teman-teman tahu lah, SPG-nya cantik-cantik di gathering tuh. Buat juga ada biduannya juga ada. Jadi gue ikut gathering sampai selesai, dan setelah selesai gue iseng-iseng WA ke temen gue yang salesnya. Gue tanya-tanya dan gue bilang gue mau minta nomor salah satu cewek yang ada di acara itu. Nah setelah gue minta WA-nya, akhirnya gue sempetin nge WA tuh sama WA yang udah dikasih. Udah gitu dia balas, dia nanya ini siapa, dan gue kirim foto pas gue ada di acara di situ. Dan ternyata dia itu sebenarnya nggak ada di acara itu karena beda area. Jadi area dia itu Jakarta, kalau di sini Tangerang Selatan. Jadi dia di situ nggak ada. Dan gue tanya, dia nanya kan siapa ini, gue bilang lah nama gue. Gue tanya-tanya, gue pikir dia ada di acara itu, jadi gue nggak tahu. Nah akhirnya gue chat-chatan sama dia, ngobrol, chat terus. Gue tanya-tanya, dia bilang tanya dapat nomor dari mana. Gue bilang dari Arifin, dari temen gue sales gitu, Cil. Nah udah gitu yang lagi diperjuangin sekarang. Nah kan, iya, yang lagi diperjuangin sekarang. Nah udah gitu gue tanya, dong, masih inget pagi-pagi gue WA dia, dan gue WA pas gue tanya lagi ngapain, lagi masak buat sarapan anak-anak. Nah di situ gue kaget. Kaget dong, gue bilang kok temen gue nggak ngasih tahu gitu kan. Gue pikir takutnya nah dia ada suaminya kan. Nah ternyata pas gue WA, oh dia pernah. Jadi wanita yang sedang gue deketin ini, yang saat ini dia itu wanita single parent, memiliki 2 anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Jadi gue itu sama dia kenal di tahun 2019, nggak tahu bulan apa. Yang jelas setelah gue chat-chatan sama dia, akhirnya gue sempat lost contact sekitar 1 bulan mungkin ya, 1 bulan lost contact sama dia, dan gue nggak chat dia. Dan akhirnya gue memberanikan diri untuk ngechat dan pengen ngajak ketemu sama dia. Akhirnya kesampean tuh, gue ketemu sama dia.
pas banget waktu itu hari Jumat, karena gua masuk kerja itu siang, jadi gua pagi paksain ke sana, akhirnya ketemu dan alhamdulillah gua ketemu Temunya sama. itu di mana itu, Bang? Ketemunya di masih daerah sini sih, dekat dari sini 30 menit lah ke tempat dia gua ketemu. Dekat lah. Alhamdulillah dekat, dan gue juga penasaran. Akhirnya gua ketemu sama dia dan gua ajak makan di tempat pertama gua makan di sana. Setelah gua pesan makanan, karena jam sudah siang, waktu itu hari Jumat juga, akhirnya gua nggak langsung makan, padahal makanan itu udah disediain, udah matang, minuman juga udah jadi. Keburu azan Jumat. Nah, di situ gua tinggalin dulu Jumatan karena dia tanya mau Jumatan nggak, akhirnya gua Jumatan dong. Nah, jadi ketemuan gua sama dia itu sebelum ada corona, jadi masih bebas waktu itu. Jadi khutbah Jumat itu waktu itu lama, jadi lama. Setelah itu gua udah kelar Jumatan, gua balik lagi ke tempat makan itu, dan ternyata dia belum makan sama sekali, masih nungguin gua. Gue bilang, dalam hati gue bilang, oh ini cewek sangat menghargai banget karena dia nggak langsung makan, masih nungguin gua. Tuh. Boleh. Jadi gua ketemu sama dia itu hampir nggak sering sih, jadi sesempatnya gua sama dia aja kerja temu, dan di pertemuan entah keberapa gua sempet ngomong sama dia dan gua mau serius sama dia, dan jawaban dia ternyata dia bilang, nggak langsung jawab sih, cuma dia bilang kamu tuh harus perlu mikir-mikir, karena ya dia, teman-teman tahulah kok status dia, jadi status dia itu single parent. Ngobrol akhirnya gua nggak panjang lebar ngobrol sama dia, udah beres ngobrol itu, udah nggak gua bahas lagi karena mungkin buat dia nggak penting urusan yang gua bahas itu, jadi gua jarang bahas lagi. Di pertemuan kedua lagi, nggak tahu pertemuan berapa, yang jelas gua ngobrol lagi sama dia, ngebahas lagi, dan dapat jawaban yang mungkin itu udah lampu hijau sih buat gua. Dia kan lampu hijau berjalan. Gua nanya lagi kalau gua mau serius, dan dia jawab, ya memang banyak sih orang laki-laki yang deketin dia bilang banyak yang suka dan mau deketin dia, tapi mereka itu berjuang di awal doang, akhirnya kandas, nggak melanjutin perjuangannya. Akhirnya gue berpikir dong, oh berarti dia seolah-olah masih nyamain gue sama laki-laki yang pernah deketin dia, tapi gue mau buktiin ke dia kalau gue nggak sama dengan laki-laki yang pernah dia kenal mungkin. Itu Bang, Nah, akhirnya gue bilang oke, aku akan buktiin ke kamu kalau aku nggak sama laki-laki yang lain. Itu Bang helmnya Bang. Nah, akhirnya udah tuh, dari situ gue udah rasa udah dapet jawaban yang kedua. Setelah itu ada jawaban kedua, alhamdulillah juga pas ulang tahun anaknya yang cewek ke 11, gua alhamdulillah ketemu makan berempat sama anaknya yang 2, dan nggak makan berempat. Di pertemuan yang selanjutnya juga gue sempat makan juga sama anak-anaknya berempat, kita makan. Udah gitu gua ketemu lagi tuh sama dia, ngobrol lagi. Gue bilang, ada waktu nggak, aku pengen ketemu sama kamu. Akhirnya gue ngobrol lagi sama dia, dan gue ngomong untuk yang ketiga kalinya kalau gue mau serius sama dia. Jadi gue mau serius sama dia berkali-kali ya, jadi omongan gue itu berkali-kali. Mungkin dia bosen kali dengerin. Akhirnya gue bilang, Neng, hubungan kita gimana? Apanya yang gimana? Dia jawab kan, ya aku sebenarnya mau ngomong sama kamu, aku benar-benar serius mau nikahin kamu. Kamu siapnya kapan untuk nikah? Dan dia kasih jawaban, aku nggak mau buru-buru nikah. Kalau kamu mau nungguin aku sampai si abang, anaknya yang pertama itu lulus sekolah, nggak apa-apa kalau kamu mau nunggu. Tapi kalau kamu nggak mau nunggu, terserah kamu mau nyari lagi wanita lain, nggak masalah kalau takut kelamaan. Di situ gue berpikir ini jawaban terakhir dari dia, dan gue bakalan buktiin ke dia
kalau gue siap nungguin dia sampai si abang dan anaknya yang pertama itu lulus sekolah. Jadi alhamdulillah pendekatan dia sama pendekatan gue sama dia udah berlangsung hampir dari 2019 lah. Dari gue lihat sih udah 1 tahun lebih gue sama dia, alhamdulillah, dan semua baik-baik aja. Jadi di sini teman-teman, gue itu sama dia nggak pacaran, hanya berkomitmen, dan gue juga nggak tahu kedepannya dia jodoh gue atau bukan. Yang jelas niat baik gue untuk nikahin dia, membahagiakan dia dan anak-anaknya. Jadi gua dong bang ya. iya. Gunanya. Jadi semalam gue sempat ketemu sama dia, gue makan bareng juga sama dia, gue juga ngobrol lagi tentang itu, dan dia paham dan dia ngerti. Jadi ya alhamdulillah lah, gue juga banyak belajar dari dia. Dia orang yang sabar, pekerja keras, dan pokoknya gue salut lah sama dia sebagai single parent, menjadi seorang ibu sekaligus menjadi seorang ayah. Jadi tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, hanya perempuan yang kuat yang bisa melakukan itu. Itu berarti anaknya mbak hamil perempuan. Iyalah, anaknya sama dia ngontrak di daerah Tangerang, dan alhamdulillah anaknya welcome sama gua. Jadi niat gue itu Kamulah sama papa muda. Papa muda. Jadi buat teman-teman saya, buat pendengar, penonton, kalau kita sebagai laki-laki mencintai seseorang, atau kalau kita suka sama seseorang yang sudah single parent atau sudah menikah, kita usahakan jangan main-main dalam hal cinta, karena seorang yang sudah menikah atau single parent itu tidak boleh sampai sakit hati lagi atau dia trauma untuk membina rumah tangga lagi. Jadi buat teman-teman, jangan pernah sakitin wanita, dan jangan pernah buat wanita yang kita cintai itu menangis, karena kita sebagai laki-laki harusnya menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, setia, dan intinya kita harus bisa memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita masing-masing. Terutama buat yang sudah menikah, cobaan menikah itu mungkin banyak, karena saya dengar cerita-cerita dari teman-teman. Jadi intinya buat teman-teman tetap semangat untuk hari ini, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimurahkan rezekinya, dan semoga apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan semoga tercapai. Jadi itulah singkat ceritanya teman-teman. Jadi di sini gua udah sedikit bercerita tentang siapa sih wanita yang saat ini gua perjuangin. Jadi dia itu yang jelas, wanita yang gua perjuangin, yang gua sayangin saat ini, dia adalah wanita yang hebat, wanita yang kuat. Jadi mudah-mudahan gua minta doanya ke teman-teman, semoga dia adalah jodoh gua, dan gua percaya dan yakin kalau dia jodoh gua. Oke teman-teman, di podcast kali ini hanya sekedar hiburan aja dan bercerita sedikit. Jadi ya kayak ginilah kita, gua sama si Bocil tuh. Jadi si Bocil juga punya YouTube namanya Mekanik Bocil. Cuman belum berkembang. Nah, cuman ya dia belum pede untuk bikin video-video seperti ini. Ya, pengen bikin konten apa. Jadi pengen gua ajarin. Oke, teman-teman, sebelumnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata di podcast ke episode ke-6 ini. Ya maklumlah, kita itu cuma sekedar hiburan aja buat teman-teman. Kalau misalnya ada perkataan yang tidak baik jangan diambil. Kalau ada perkataan yang baik bisa kalian ambil. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman yang udah dukung terus channel YouTube Bang Jai, dan semoga channel YouTube ini bermanfaat dan semoga berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.